Selamat malam kepada semua peserta sharing kita malam ini. Dan terima kasih kepada Majelis Gereja Persekutuan Kristen Pasar Baru Jakarta. Khususnya Komisi Pasutrinya yang telah mengundang kami untuk men-sharingkan topik yang abadi ini. Cinta, seks, pernikahan yang selalu tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Dan karena ini adalah dalam rangka edisi Valentine Pasutri, maka saya ikutkan Valentine saya untuk menyampaikan mukadimah dari materi ini yang berjudul Mitos, Love, Sex, dan Intimitas dari Pernikahan Kristiani. Silahkan. Mari kita mulai dengan menampilkan slide ini. Slide kedua ya. Sepasang sejoli yang sama-sama dirundung cinta, namun dalam model paradigma bahasa cinta yang tidak pernah persis sama. Dan hal ini sudah berjalan begitu sejak dulu hingga sekarang pun. Pertama-tama kita petikkan kisah kasih kahyangan tentang Cinderella beserta pangerannya. Dengan kalimat yang terkenal sekali, sloganis yang berdengung sampai saat sekarang ini. Then they live happily ever after. Maka keduanya hidup bahagia seterusnya dan selamanya. Nah, sayang itu hanya slogan saja. Tidak sampai penjabaran kehidupan mereka berdua sehari-hari. Tidakkah itu ilusif yang menyihir dan bukan realitas? Mitos-mitos yang mengenai dunia cinta yang positif. Ya, di dalam cinta, dunia cinta itu dua hal yang mengsihir kita. Satu adalah kata pesona, satu adalah kata ilusi. Dua-duanya bahaya karena itu menjebak dalam sihir yang merasuk ya. Misalnya satu ya, love is sufficient. Dipercaya bahwa cinta segala-galanya dan cukuplah itu cinta. Ya, asal dekat dengan kasih sayangnya yang lain itu ya setan ya. Nah, itu tentu sangat ya berbahaya. Cuma kadarnya barangkali tidak seperti yang saya katakan, tetapi ada ya unsur-unsur itu yang melekat sehingga orang nekat ya segala sesuatu itu demi cinta ya yang pada akhirnya menyesal. Ya, misal kita menikahi apa itu seorang pasangan yang berbeda amat sangat dengan iman kita ya. Nah, atas nama cinta maka dia itu menjual imannya. Karena merapa itu lafazis jadi merupakan lebih besar ya, lebih mitos ya daripada Tuhan. Nah, oke, itu semua kita bisa mengikutinya hari-hari banyak sekali dia. Kemudian mitos yang cinta pada pandangan pertama, ini hati itu itu bukan cinta ya, Saudara. Itu adalah satu ketertarikan yang lebih bersifat fisikal, lebih bersifat seksual ya. Jadi cinta pertama pada pandangan pertama itu sebenarnya itu bukan salah ya karena apa itu ketertarikan yang luar biasa yang menyihir kita ya. Saya misalnya pernah apa itu di dalam dunia apa namanya single club ya. Itu ada lengkap kita ada ribuan loh. Kami single club luar biasa. Nah, ada ribuan ya. Di antaranya ada yang berkata kepada kami ya, Pak Torsina, wah jangan lama-lama. Itu pertemuan saya sama siapa yang calonnya pada beberapa ya saya 5 menit ya saya bicara sama dia. Saya sudah tahu bahwa itu bakal cocok untuk pasangan saya. Nah ini yang model-model begini ya sangat-sangat sadar nih. Karena itu benar di mana dia percaya seperti lama tetapi benar di dalam pikirannya ya pikirannya akan cinta dan modelnya cinta ya, itu benarnya dia tidak begitu ya ada yang bilang makan klon Josai itu punya dia nah, itu semua isi ya jadi
Ada lagi ya, mitos belahan jiwa. Kayaknya itu kita tahir masing-masing dengan jiwanya sendiri-sendiri. Itu tentu mencelakakan ya. Tuhan memang bisa berikan ya, itu pilihan khusus sebagai jodoh. Tetapi pilihan demikian itu lebih ada peran-peran atau rencana Tuhan bagi kerajaan Tuhan, bukan bagi kerajaan dunia ya. Kita lihat misalnya Abraham sama Sarah, kita melihat Yakub dengan istri-istrinya, itu semua ada rencana Tuhan yang khusus. Bahkan Maria, apa itu, ibunya dan bapaknya siapa, bapak Maria dengan Yusuf, itu melahirkan Yesus. Nah, itu semua dalam rencana yang sangat khusus bagi kerajaan. Ya, itu belahan jiwa, oke. Tetapi tidak untuk semua semua kita ini, apalagi kepada orang yang belum percaya, orang seberang. Belahan jiwa yang bagaimana ya. Nah, jadi itu merupakan ilusi ya. Nah, jadi kita diberikan ya mengenai apa hikmat kalbu kita ya, operasinya itu dalam rancangan Tuhan ya. Orang yang percaya konsep jiwa ini ya, itu sering ternyata belangan ya, itu nyertinan ambruk. Loh kok yang didatang dari Tuhan, yang punya Tuhan, kirim oleh Tuhan, kok jadi ambruk ya, berbahaya sekali. Mitos yang lain ya, if you love me, you titik. Ini yang disebut kalau saudara pernah banyak baca buku ya, ini disebut next sign ya. Dengan kali ini ya menghalalkan mengatasnamakan cinta itu sudah dituntut untuk egonya yang memang membingkan di sini. Bukan menjadi pasangan seumur hidup, tetapi pemuasan jasnya. Ya, you love me, you memberikan you punya seks kepada saya. You love me, itu memberikan kepada saya yang sepantasnya, bukan yang begini ya. Jadi atas nama cinta itu dituntut dihakimi ya. Itu cinta sejati, bukan menuntut itu ya. Itu nanti kita akan sampai kepada apa beda expectation dengan hope. Bahasa Indonesia sangat tak mempunyai perbedaan di antara keduanya. Expect ya, ada unsur menuntut. Dan kalau tidak kejadian itu dihakimi ya. Nah, jadi berlainan dan hope yang kita harapkan dan yang datangnya dari Tuhan yang kita mengharap dengan penuh dari Tuhan. Nah, kemudian pasanganku dapat ubah lewat waktu. Ini hati-hati ya. Pada umumnya kita beberapa orang itu mengatakan apa yang dilakukan tidak bisa melakukan pun juga. Nah, ya jangan ya. Jangan sampai seolah wah kepintaran saya, pengalaman saya. Tentu kita harus mengusahakan yang ada hikmat Tuhan. Tetapi bukan dengan satu tos ya, bahwa pasti nanti setahun sama saya akan aku ubah ini. Kamu ubah, kamu itu siapa? Dengan apa aku mengubah? Dengan titik, oke, panganmu sudah saudara, itu baik kau. Jadi banyak sekali hal yang yang kita musim depan itu di dalam penguasaan kita itu menjadi Pak Tur, sorry. Ya, udah. Oke, jelas ya. Wah, ini saya lagi apa itu memberikan apa masukan yang sangat penting ini. Terus yang pasanganku pernikahan bebas ini tentu kita sadar ya. Tidak ada satu manusia pun di dalam berpasangan dengan orang lain ya itu bebas.
ya. Konflik itu kalau hidup solo, hidup sendirian. Makanya ada satu pepatah yang mengatakan dengan indah, di dunia ini hanya satu istri yang purna atau suami yang sempurna. Yaitu jikalau ia yang tidak bahwa atau pasangannya sempurna. Tidak ada yang sempurna. Harus melakukan operasi untuk satu sama lainnya menuju kepada kesempurnaan ya. Oke, jadi itu pertanyaan Mas. Next. Ini ya. Ketika ini semua impian kita, ini banyak juga yang kejadian secara fisik, tetapi yang tidak disadari musuh yang tersembunyi di dalam rang. Ya, setelah Anda masuk ke ranjang pengantin, setelah selesai pesta pengantenan, lalu di dalam kamar pengantin itu ya kalian berdua bukan? Salah. Salah. Bukan ada dua, tetapi ada banyak. Ada 6 orang. Ada 6 sosok maksud saya. Ini mengejutkan. Tetapi semua ahli-ahli pernikahan ya, itu menyadari bahwa banyak orang asing di dalam kamar pengantin. Termasuk dia samanya berdua juga asing. Ya, jadi 6 orang itu siapa atau 6 sosok itu siapa? Mereka berdua. Seperti apa yang sesungguhnya. Kemudian si suami itu merasa sayanya begitu. Nah, itu orang yang ketiga. Yang sesungguhnya tidak dalam kapasitas persis seperti dirinya dia merasakannya. Dia merasa dirinya adalah A, dan dia percaya dirinya A. Padahal ya bukan A. Dia itu A aksen. Begitu pula istrinya. Ada B dan B aksen. Jadi sudah ada 4 orang. Kemudian si suami melihat atau percaya bahwa suaminya itu adalah Cinderella. Ya. Padahal bukan begitu. Dan sebaliknya. Ini Cinderella merasa bahwa pangeran itu pangeran dia punya jagoannya semuanya. Padahal bukan seperti itu persisnya. Jadi ini merupakan satu kemelut ya daripada persepsi yang salah atau yang belum diselesaikan. Karena ini semua banyak asing ya, yang belum dikenal pada waktu pengantin. Nah, ini menyebabkan ya kenapa itu begitu banyak konflik di dalam pernikahan yang tadinya dimimpikannya seperti kahyangan, seperti bidadari di surga, tidak ada masalah, tetapi penuh dengan konflik ya. Oke, terus next. Next. Oh, nah ini misalnya satu ilustrasi yang gamblang ya, tetapi ini sangat memberikan inspirasi ya. Love is a journey bersama dalam satu boncengan ya. Nah, cinta diilusikan adalah hasrat si dia untuk dapat beri Anda sebuah pasangan. Ya. Kemudian hasrat Anda untuk membalas dengan memberi si dia sebuah kapal terbang. Dan ternyata Anda berdua belakangan hanya mendapat sebuah sepeda. Ya. Tetapi Anda berdua tetap merasa puas dan berbahagia karena mampu menikmatinya bersama-sama dalam satu boncengan. Jadi kapal pesiar, kapal terbang itu semua ya yang ilusi ya, tetapi akhirnya mereka belajar menemukan ya bahwa masih bisa mereka berjendal puas dalam kebahagiaan apabila ya bisa menikmati kebersamaan. Ini kata kunci. Menikmati kebersamaan dalam satu boncengan. Nah,
Itu adalah satu perjalanan ya, cinta yang penuh tantangan ya, menghadapi ya, keluar dan menghadapi ke dalam, tapi menemukan ya kebersamaan untuk menghadapi boncengan tangan itu. Next coba. Next. Nah, ini lebih detail lagi kita masuk ya. Marriage is a voyage. Saya lebih senang memakai istilah voyage daripada journey ya. Kenapa? Voyage itu ya, itu masuk dalam biduk, dalam kapal di tengah lautan ya. Kita berdua ini ya tetap bersama-sama mengarungi semua tantangan itu, menghadapi semua ya dalam adventure, in a adventure, dalam partnership ya bersama-sama berdua ini. Dalam kreatif inkubator ya, is family's problem solving di dalam semua problem-problem yang kita harus selesaikan in growing together, itu luar biasa ya. Dan akhirnya kita rayakan apa? In a song in two heart of you ya, nyanyian pujian di dalam dua hati yang menyatu memuji Tuhan ya. Nah, itu indah sekali. Perkawinan adalah semua investasi yang memberi dividen hanya bila Anda membayar bunganya. Ini perkataan sekuler tetapi banyak apa itu kebenarannya untuk adopsi ya di dalam satu menghadapi perkawinan. Ya, investasi jangka panjang bahkan seumur hidup kalau untuk anak Tuhan ya. Tapi ya ia akan memberikan dividen hanya bila kita berusaha, berjuang bersama-sama ya membayar harga karena tidak ada yang gratis ya kecuali yang Tuhan. Oke, next. Next. Nah, sekarang kita masuk ya. Inilah yang menjadi kenyataan-kenyataan yang makin menguasai dunia ini. Pergeseran ya makna di kehidupan modern. Ya, cinta yang tadinya dimaksudkan sebagai cinta murni, cinta agape, cinta seperti Tuhan mencintai kita, itu telah berubah ya menjadi cinta diri. Ya, self love. Perkataan lagi ya, diucapkan di mana-mana ya, bahkan apa itu penyanyi apa itu di panggung ya, itu artis yang nyanyi di panggung, oh, kasih apa itu tanda shoot itu ya, kasih cintanya itu kepada semua penonton yang gila dia ya. Nah, cinta cinta cinta. Nah, tetapi itu sebenarnya I love you ya, itu menjadi I need you. Dia membutuhkan kau. Dia membutuhkan ya itu ya adorasi atau pemujaan terhadap dia, pengaguman terhadap dia, memberikan kepada dia ya. Jadi terbalik-balik tapi atas nama cinta. Begitu pula penyimpangan seks yang sedang berjalan sekarang di dunia nyata ya. Itu lalu mereka ubah ya istilah atau pengertiannya menjadi free love. Dia bilang bukan penyimpangan, bukan bukan perversion ya, tetapi itu pembebasan terhadap apa yang tadinya dikekang. Cinta kok dibikin kekekangan ya, padahal itu adalah naluriah yang memang ya Tuhan berikan kepada kita. Maka jadilah free love, free sex. Ya, maka solusinya mereka melakukan free love, free sex ya, semua atas nama love yang disimpangkan. Humanisme baru yang mereka anggap itu merupakan solusi justru mendatangkan problem baru. Nah, di sini gambarnya kalau saudara lihat itu bendera pelangi itu saudara tahu? Bendera pelangi itu bendera nasional ya dari orang-orang yang sekarang ini. LGBT apa aja semua manusia jenisnya mau dia apa LGBT, bencong atau apa istilahnya gay, lesbian apa semua ya manusia normal atau tidak normal ya itu semua ya itu masuk dalam bendera pelangi ya Mejiku Himbiniu ya meliputi semua. Slogannya free dan yang kedua apa? Kesetaraan. Luar biasa bukan? Ini menarik untuk anak-anak muda. Ini menarik untuk generasi yang mendatang. Dianggap love ya, seperti yang di Alkitab itu kuno. Ya Alkitab juga kuno, mengekang ya,
tidak memberikan gratifikasi, tidak memberi warning, ya. Baiklah kita bebas. Next coba. Nah, sekarang kita masuk kepada istilah-istilah mereka yang menggairahkan, yang keren-keren ya. Drama menggeser yang lama ya. I love you tadi kan saya bilang ya, itu sudah menjadi I need you sebenarnya ya. Nah, ada perasaan yang tersirat di dalamnya, di luar yang tersurat ya. Itu yang tersuratnya indah-indah, yang merupakan apa? Orientasi daripada spiritual, kemudian etika, moral, segala macam, itu berubah ya, tersirat menjadi orientasinya itu seksual. Ya. Lagu-lagu cinta itu kan banyak semuanya yang begitu. Saya masih terngiang-ngiang sama lagunya Elvis itu. Apa judulnya? It's Now or Never. Ya. Pernah dengar ya ini ya. Ini saudara-saudara yang mendengar ini termasuk generasi berapa ini? It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Jadi itu begitu kencangnya. Itu zaman dulu loh, zaman Elvis. Sudah ya mengidolakan ya cinta I love you ini yang I need you ya. Bukan yang tersirat lagi. Tersirat dan itu mengemuka ke depan ya dengan derasnya. Ya. Tidak bisa bertahan. Ya. It's too late untuk tomorrow. It's now or never. Luar biasa ya. Nah, kemudian free love ya seperti yang sekarang ini menggelak di dunia, pergaulan bebas, cinta bebas, bebas perkawinan, bebas dalam bentuk-bentuknya. Ya, dengan dasar apa? Suka sama suka. Pokoknya yuk sama saya suka, persetan semua yang lain. Ya. Ini kan salah, sangat menggiurkan, sangat keren. Tetapi itu salah konsepsinya, salah filsafatnya, salah substansinya, semua salah. Sebab kenapa? Kenapa dikatakan love? Kenapa dikatakan free? Itu bukan kedua-duanya. Ya, dia bukan free love, ini bukan love. Free love ini bukan free. Ya, nanti kita sampai ke sana. Ya, itu yang namanya kumpul kebol, living together, trial marriage, threesome saudara tahu? Ya, 2 orang yang sejenis dengan 1 orang yang lain jenis. Female, bentuknya MMF, male, female, ya, itu macam-macam, ya. Kemudian mereka berkumpul bikin gerakan same love movement, segala macam, termasuk LGBT, termasuk lagi seterusnya banyak sekali itu kelompoknya, LGBTQ, LGBTQI ya, dan kita nggak ngerti lagi ya. Nah, kita mempunyai prinsip ya, semuanya dikasih Tuhan. Semuanya ya Tuhan mengasihi, kita juga disuruh untuk mengasihi. Tetapi ya, being dan doing itu berbeda. Kita being itu adalah memang image-nya Tuhan, ya dalam gambar dan rupa Tuhan, sehingga kita harus mengasihi sesama. Nah, itu being kita. Tetapi kita tanggung jawab ya untuk Tuhan, bukan suka sama suka. Ya nanti kita sampai ke sana. Oke, next ya. Ya, next. Nah, inilah yang menjadi dasar. Ini Tuan Beni Ribahid memberikan slogan yang mengema ke seluruh dunia sampai sekarang. Apa katanya? Ya, esensi love itu ya. Esensi free love. If you love someone, set them free. If they come back, they are yours. If they don't, they never were. Luar biasa ini. Sangat menggigit.
sangat kencang ya menyerang ya itu prinsip-prinsipnya cinta dan perkawinan ya yang seharusnya. Jika kamu mencintai seseorang, biarkanlah dia terbang bebas. Kalau dia kembali, itulah milikmu. Kalau dia tidak kembali, maka tidak pernah ya dia menjadi milik kita. Biarin aja. Ya, jadi ini menjadi slogan yang luar biasa. Nah, apakah ini Alkitabiah? Jauh daripada itu. Tapi dunia menuju begitu. Ya, hati-hati ya. Maka Valentine itu ya tadinya ya saya mau membuka dengan kata pesan nenek ya. Lihat itu Valentine itu di mana-mana ditandai dengan dua hati. Dua hati yang berwarna merah ya. Nenek bilang apa terhadap bacaan ini? Dia bilang, "Awas cucu-cucuku, dua hati itu harus dibaca hati-hati, bukan dua hati ya. Hati-hati. Merah itu harus dibaca apa? Itu berbahaya." Nah, maka ada lagu yang bilang apa? Nenek bilang itu berbahaya. Hei. Jadi itu hati-hati. Bukan artinya berbahaya cinta, tetapi diselekan menjadi potensi yang sangat mengancam. Nah, kalau tidak hati-hati, kalau tidak memahami cinta yang sejati, ya, cinta yang sebenarnya yang asal dari Tuhan untuk kita, maka banyak sekali kita terjerumus. Next coba. Next. Nah, ini yang mau saya katakan. Ya, kita mengutip coba Valentine saya coba baca. Tuhan adalah desainer seks untuk pernikahan. Ya, coba. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 1 Korintus 7 ayat 4 sampai dengan 4. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, ini adalah desain Tuhan untuk kita manusia yang sebenarnya. Perkataan menjadi satu daging ini ya, itu sangat dalam saudara. Saudara juga tahu ya, bukan daging dalam arti daging yang ya, dijual di pasar ya. Satu daging ini one flesh ya. Itu keseluruhan fisikal ya, spiritual, sosial, legal ya. Itu semua ya ya itu menjadi satu, mengikat, tidak ada yang free ya, karena mereka itu menjadi satu. Siapa yang Yesus inkarnasi itu ya, itu menjadi ya daging. Itu daging itu ya menyatu ya dengan kita sebagai pengantinnya. Kita adalah mempelai wanita ya. Jadi dia itu menjadikan dirinya menyatu dengan kita ya supaya kita itu bisa lepas dari segala itu bondage ya keberdosaan yang melahirkan dosa. Dosa melahirkan dosa, selalu begitu. Dengan kecepatan yang bagaimana tidak ada seorang yang tahu, tetapi sangat cepat. Ya, 1 tahun kemarin dengan satu tahun sekarang dosanya itu sudah berlipat, itu eksponensial itu. Ya, makanya Tuhan akan menghukum dan sudah menghukum barangkali ini dengan pandemi ini, ya. Jadi itu semuanya menjadi mempunyai istri sendiri, mempunyai suami sendiri, ya. Tidak hanya suka sama suka. Oke, next ya. Kita masuk ke dalam makin menuju kepada peringatan akan model dari Tuhan yang sejati. Itu pernikahan itu atau kasih itu adalah komitmen dalam dirinya ya. Nah, tapi basisnya beda-beda. Kalau secara horizontal itu namanya one flesh basisnya. Menjadi one flesh ya. Dua wanita sama pria ya. Itu ya karena terambil dari penolong yang sepadan. Adam kan bilang, ini tulang dari tulangku, tulang dari tulangku, daging dari dagingku ya.
maka disebut Hawa ya, menjadi flesh ya. Tetapi itu adalah yang horizontal. Tapi aslinya bukan dasarnya dari one flesh, tetapi dasarnya God's image. Dasarnya adalah gambar dan rupa Tuhan. Semua manusia diciptakan sama. Ya, maka kasih Tuhan kepada kita ya itu ya utuh dan mengharapkan kita mengasihi sesama kita ya, baik kepada God maupun sesama, bahkan kepada musuh sekalipun, itu harus berdasarkan satu keluarga God's image ya. Nah, ini tidak disadarin sama orang-orang apa itu yang pelangi itu, laskar pelangi itu. Ya, itu mereka mau menjadikan universal untuk semua warna-warna gender, warna-warna kita ya, pokoknya setara dan bebas ya. Itu sebenarnya Tuhan bikin itu dua, bukan dicampurkan ya. Relasi kasih dalam tataran God's image, nah itu universal. Tapi relasi menjadi satu daging dalam tataran one flesh seutuhnya, itu hanya pribadi private dalam pernikahan yang kudus. Ini mereka campur baduk apa semua ya, itu diaduk-aduk ya. Tidak ada satu landasan. Kita ada landasan. Ya, landasannya itu adalah firman Tuhan yang mengkomitkan dirinya dalam cinta dan dalam kreasinya. Ya, maka ya suatu ketika nanti kita harus bicara ya ini perintah. Ada perintah untuk suami, ada perintah untuk istri. Nah, saya jabarkan di dalam buku saya 10 perintah untuk suami, 10 perintah untuk istri. Kita tidak ada waktu untuk ini hari ya, sebenarnya ini perlu 1 hari 2 hari ya. Ini saya kompres ya, luar biasa. Tetapi intinya supaya bisa nyampe. Ya, next. Next. Ya, akhirnya kita mulai masuk untuk menyelesaikan konflik ya, yang juga diakibatkan oleh bahasa tadi yang salah, istilah yang salah, ya, mimpi-mimpi dan ilusi yang salah, semua salah, dan gerakan-gerakan yang memutarbalikkannya itu salah. Semua cinta dan perkawinan dan seks itu diputarbalikkan untuk menjadi samahan. Ya. Nah, tapi kita mau mengelola konflik secara pintar dalam hikmat Tuhan. Ya. Memahami cara dan seni berkomunikasi. Nah, ini sering dilupakan sama anak-anak Tuhan. Kenapa? Nah, di sini saya ada mencatatkan seni berkomunikasi sejak kapan ya kita belajar ya? Kita hampir-hampir enggak belajar loh. Apa adanya kita, ya kita ngomong begitu sama pasangan kita atau sama siapa aja ya yang kita ketemu ya. Padahal itu banyak yang harus dipelajarin. Ya karena itu kita sebut juga cara dan seni ya. Baca nanti itu buku yang sangat bagus yang saya jadi pegangan yang sangat berharga. Men are from Mars, women are from Venus. Itu buku yang dulu ya, tetapi tidak terlalu tua, tetapi bestseller luar biasa. Manusia ini dalam percintaan itu ada 2 spesies. Spesies dari Mars, ya itu adalah laki-laki. Spesies dari Venus, itu adalah wanita. Itu 2 orang ini, 2 spesies ini ya, berbeda dia punya cara komunikasi, berbeda dia punya perasaan, berbeda dia punya bahasa, berbeda dia punya maksud terdalam. Nah, itu harus kita pelajari atau kita ketahui ya. Nah, sebagai joke ya, itu misalnya manusia yang pertama 2 spesies ini siapa? Adam dan Hawa. Di mana? Di Taman Firdaus. Mereka bagaimana? Nah, ada joke ya ini ya. Siapa Hawa ini ya menuntut-nuntut cinta daripada Adam. Adam, do you love me? Of course I love you. Eve ya, Hawa, tentu saya mencintai engkau. Saya tidak merasa bahwa engkau mencintai aku, kata Hawa. Adam bilang, tapi saya memang mencintai engkau. Hawa bilang,
Kalau begitu, kamu ucapkan sekali lagi bahwa you love me. Adam jadi jengkel. Ini bukan yang sekian kali, ini sudah 1000 kali saya hitung-hitung, Adam bilang. Ya, sekarang saya nggak mau lagi membuat 1001 perkataan yang sama. Saya mau bertanya, siapa lagi di taman ini yang dapat aku cintai selain engkau? Nah, ini ya satu joke yang indah untuk kita ingat-ingat ya. Jadi banyak sesungguhnya yang bisa diberikan dan sudah diberi oleh pasangan yang satu terhadap lainnya. Si istri memberikan banyak cinta. Suami sudah memberikan banyak cinta. Tapi kita itu miss cinta yang diberikan lewat saluran yang tidak cocok atau tidak dimengerti atau bahkan ya yang membingungkan itu tidak nyampe. Ya, buktinya apa ya? Nah, kita lihat ya. Itu ya kalau mau bicara lebih dalam ya. Itu wanita itu ya kalau dia eh, apa namanya? Kalau tidak nyampe-nyampe ya. Nanti dulu. Saya ada contohnya. Ya, begini. Seorang wanita dikatakan ya itu menjadi ketergantungan ya. Padahal maksudnya wanita itu ya bukan mau ketergantungan kepada pria. Dia mau ya itu bersama-sama ya menggantungkan diri. Jadi suami sama istri ya saling tergantung. Dia bukan ketergantungan, tapi dianggap ya itu weakness ya oleh pria. Jadi itu dianggap tergantung ya, tidak mandiri ya. Nah, sebaliknya wanita merasa ya ini suami saya ini ego banget ya. Padahal bukan ego loh. Belum tentu ego. Dia mencari ya kerinduan untuk mencari kemandirian. Tapi dicap egoistik, dicap ego ya. Ini harus kita paham ya. Dalam banyak contoh ya dalam penghidupan suami istri di rumah tangga itu banyak konfliknya karena ya ini cara dan seni berkomunikasi kita tidak mengerti. Baca buku yang kritik ya rasa positif cemburu ya. Nah, ini kalau kritik ya saudara sudah banyak ya saling mengkritik. Lakukanlah itu dengan cara-cara yang konstruktif. Lebih baik jangan kritik secara ofensif, tetapi kritiklah ya secara non ofensif ya. Dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk usul, dalam bentuk demonstrasi atau bagaimana untuk mengingatkan ya. Banyak caranya ya. Rasa posesif dan cemburu ini berbahaya sekali. Ya, kami ya keluarga yang sudah senior ya mengalami ini. Istri saya ya ini Valentine saya sekarang berubah sekali. Dulu dia posesifnya setengah mati. Saya itu ya sudah angkat tangan ya, dituntut ini, dituntut itu ya, angkat tangan, tapi nggak cukup. Sampai hampir-hampir saya angkat kaki ya, hampir-hampir cerai. Nah, waktu itu dia masih belum mengerti banyak mengenai bagaimana kasih Tuhan atau anugerah Tuhan ya. Nah, akhirnya dia mendapatkannya di dalam kekristenan ya, dulu Katolik ya. Nah, berubah, banyak baca Alkitab soalnya. Berubah. Jadi tidak posesif ya. Wah, menuntut apa segala macam. Saya kalau cerita mengenai peristiwa yang saya yang lama sama ex pacar saya begini-begini, dia sudah marah. Dia sudah marah cerita ex pacar kita. Apalagi kalau kita bilang yang, aduh, menon, mam, saya mimpi semalam ya ketemu sama ex pacar saya ini. Waduh, udah bisa ribut loh itu. Ya, luar biasa itu bahaya sekali ya. Belum lagi soal keuangan. Dompet saya itu dijatahin, di ini, di itu ya, dihitung-hitung, ditanya ya, bisa lari kita. Hati-hati ya. Kemudian bertengkar, bertengkar itu memang merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Tadi kan bilang ya, orang yang tidak bertengkar adalah ya dalam perkawinan yang solo, artinya dia sendiri. Ya,
Tapi ada 2 atau lebih dari itu, ya pasti ada tengkar. Tapi bertengkarlah yang pintar, jangan bertengkar yang bodoh. Bagaimana ya, itu banyak buku-buku yang bisa you lihat ya. Di sini juga saya bisa mencatat ya, pertengkaran yang bodoh ya, dengan maksud dominasi, menguasai, minta pengakuan, minta dibenarkan ya. Kemudian bertengkar dengan mengikut sertakan orang tua atau anak-anak ya, atau bolo ya, bala-bala yang lain, bertengkar dengan apa, diteruskan nggak mau selesai sampai kiamat ya, bertengkar dengan hantam kromo ya, baku hantam fisikal, sampai bercirikan pembunuhan. Itu luar biasa bodohnya ya. Jadi saya juga sudah banyak sekali memberikan advice, counseling kepada pasutri-pasutri yang betul sangat-sangat menyedihkan. Bertengkarnya mereka itu sudah kesetanan, ya. Bapak sama anak itu ya sampai berkelahi, sampai merembet ke anak. Mertua diusir, ya. Anak itu diajak berkelahi di lapangan 1 lawan 1 ya. Istri sudah bertahun-tahun tidak berhubungan sama sekali. Saling membenci, saling mendendam, dan saling mau mencelakakan lah kasarnya. Bercirikan pembunuhan. Nah, yang menang itu siapa? Yang menang itu setan. Jangan membiarkan kebodohan itu menjadikan ya setan sebagai raja dalam keluarga kalian. Tanpa kita sadar ya kita melakukan itu. Kebodohan yang bukan kebodohan saja, tetapi itu menjadi keterkutukan ya, dari kuasa ya, bukan dari Tuhan sebenarnya, tapi dari hukum alam, hukum yang Tuhan izinkan ya. Ya, menjadi karma ya untuk seluruh keturunan. Yang rugi itu siapa? Semua rugi. Rugi besar. Ya, tercerai-berai, hancur ya, berantakan. Enggak tahu bagaimana itu untuk restorasinya. Karena setan sudah menjadi penguasa tunggal di situ. Ya. Jadi jangan, please ya, rendahkan hati di bawah kaki salib untuk minta pengampunan dengan segala pelepasan kita mengenai keangkuhan. Pelepasan kita mengenai semua harus diakui sebagai kita yang benar, dia yang salah. Udah sama-sama salah, tidak ada yang benar satupun. Ya, please ya. Ini moga-moga ya ini menjadi ketika ya untuk ada beberapa mungkin di antara peserta kita yang mendengar ini supaya selesaikan konflik ini secara anggun, mulia, dan terselesaikan dengan kuasa Tuhan, yaitu dengan perendahan diri, pertobatan. Masalah uang ini juga sama. Ya, tatkala emosi dan resesi tambah-tambah lagi. Kenapa uang begitu hebat ya dia punya konfliknya? Ya karena uang ini seperti seks. Seks itu banyak disalahgunakan, banyak disalah mengerti, banyak yang mau mencari-cari solusi yang lain modelnya ya. Nah, uang juga. Seks itu dianggap mamon, uang juga dianggap mamon. Ya, seks itu dianggap segala-galanya ya, uang ini juga dianggap segala-galanya. Sehingga lalu berperang. Ya, suami memakai uang itu untuk apa? Untuk mengontrol istrinya. Kalau dia itu nggak bagus melayani atau urus rumah tangga, aku ketatin ini uang. Menjadi alat pengontrol. Nah, sedangkan dibalas sama istri, kamu ketatin, aku boykot seks. Nah, macam-macam yang lucu-lucu. Ya, kita prihatin, kita menangis ya terhadap keluarga-keluarga yang bodoh seperti begitu, yang tidak pernah dianggap bodoh. Dianggap dia hebat, dianggap dia pintar, dianggap dia benar. Itu tambah bodoh. Setan yang ketawa. Ya, bertobatlah dalam nama Tuhan. Ya, oke, next, next. Ya, nah ini ya masalah uang. Itu ini ilustrasi ini bagus, ini dari buku saya ya, itu ilustrasi saya ambil. Skornya 14-14. Artinya apa? Jus diperpanjang ya. Diperpanjang jus itu sampai ke langit itu. Ya, ini main badminton ya, 14-14 jus ya. Jusnya itu terus saja itu. Nah, itu sampai kiamat. Akhirnya masuk neraka. Ya. Nah, akhirnya sekarang ini please
Tuhan mengizinkan ini pandemi ya, tatkala kita resesi, mungkin ada uang yang sangat sempit ya, kita resesi. Nah, jadi itu betul-betul harus duduk bersama, tidak bisa sendiri untuk menyelesaikannya, ya. Itu nanti mungkin pertanyaan akan banyak mengenai ini, ya monggo ayo silahkan ya. Terus kita nggak ada waktu lagi, ini sudah ini. Next. Nah, ini buku-buku cinta yang saya, anjurkan antara lain ya, banyak yang lain, tetapi saya juga apa itu membaca banyak, tetapi nggak habis-habis ya, banyak yang browsing. Ini salah satu yang saya rekomendasi, Men Are From Mars, Women Are From Venus, ya, 2 spesies yang berbeda asal usulnya ya dianggap begitu kan, dengan bahasanya, dengan bawaannya, dengan segala macam aspirasi ya dan harapan-harapan. John Gray ya. Nah, ini yang lebih baru ya, baru-baru ini Dr. Timothy Keller, The Meaning of Marriage. Dua-duanya sudah ada bahasa Indonesia, tetapi yang terjemahannya ini ya sangat jelek sehingga tidak begitu mudah menangkapnya ya. Kalau baca yang asli ya aduh luar biasa bahasanya indah. Timothy Keller ini kan bahasanya indah. Dia memberikan apa itu banyak kata-kata yang apa itu kalimat-kalimat yang menyentuh. Pinter sekali dia. Dia filsafat ya, dia profesor yang apa ahli memilih menyusun kata. Nah, kemudian ini Cinta yang Pintar, Kawin yang Pintar ini karangan yang saya yang sudah kuno, saya baca ulang, masih bagus ya. Mungkin satu hari saya mau re-editing kembali ya. Ini dulu bestseller loh ini loh. Bestseller ya, Dapat juara. dapat juara ya, luar biasa ya. Tapi saya ini mungkin ya kurang ini ya, kurang sensitif ya. Saya buang begitu aja waktu pelayanan begitu ya. Jadi lupa. Gramedia minta. Gramedia minta saya tolak atau nggak ada waktu ya. Tetapi sekarang mungkin di masa pandemi ini ya kita ada waktu. Ya. Nah ini semua menceritakan ya banyak resources yang bisa kita dapat. Ya, kita harus belajar, kita harus update, kita harus mengerti perubahan yang begitu cepat di luar. Kita kok tidak mempercepat updating kita terhadap love and marriage, itu salah. Ya, saya setua ini ya masih mengikuti, masih baca, masih apa itu terus apa memperbaharui pemikiran perenungan saya dari cinta, seks dan perkawinan. Ya, ada banyak juga yang masih memberikan meminta saya untuk counseling, saya masih ada merasa bersyukur bisa memberikan yang bermanfaat ya. Nah, ini contoh ini the glass is always full ya. Nah, kalau kita dari sudut pandang yang lama kan kita bilang itu kan oh setengah penuh airnya ya di dalam gelas itu. Tapi dari pemandangan yang virtual ya, kita bilang itu setengah kosong. Wah, modern kan? Itu benar ya. Tetapi yang lebih benar itu apa? Sudut pandang yang tepat ya untuk zaman sekarang ini ya. Itu satu gelas itu full kita bilang. Kita tidak mau sebut itu setengah kosong penuh. Itu full. Secara teks ya, the glass is always full karena dia mengandung udara di atasnya, di bawahnya air. Nah, jadi nggak ada yang kosong, nggak ada yang setengah sebenarnya kalau kita mau ya dalam basis tataran bahwa itu adalah zat ya, zat. Ada zat air, ada zat udara, full. Nah, ini cara pandang yang diberikan sama buku-buku yang baik. Oke, next. Next. Sampailah kita kepada tips ya, ini sudah di ujung ya. Marriage tip dan sharing, sensitivitas. Nah, ini berbicara mengenai sensitivitas, ini sama seperti berbicara mengenai apa namanya itu. Tadi itu. Ya. Jadi Bapak Sutri yang perlu belajar ya untuk meningkatkan kepekaan terhadap pasangannya ya. Mulai dari orientasi gender yang berbeda, bahasa yang dipakai, maupun kebutuhan-kebutuhan khusus dari masing-masing pasangan ya. Jadi kebutuhan
wanita untuk saling bergantung tadi dipahami sebagai ketergantungan misalnya ya, atau sebaliknya yang pria itu rindu mengenai kemandirian disebut ego, itu jangan sampai kita salah tuduh atau salah persepsi ya. Belum lagi ya kebutuhan unik ya, misalnya si istri kan perlu mengingini rumah rapi-rapi misalnya, suaminya ceroboh ya. Kemudian sebaliknya suami dalam apa itu keuangan ya mau yang sangat hemat terencana 1.000 orang. Ini ya berbahaya sekali kalau kita tidak mengambil solusi. Nah, terus dari antara teman-teman, ada teman-teman kita ya si istri ya yang suaminya nggak seneng ya apa itu hura-hura di rumah dia ya dia nggak seneng. Ada satu atau 2 gitu. Sebaliknya ya, suami membawa teman-temannya untuk pesta atau untuk rapat, untuk apa ya, teman-temannya rapat di rumah atau apa itu, pertemuan di rumah pokoknya. Istrinya nggak senang, itu harus ada bagaimana keterbukaan dan penyelesaian ya. Nah, ini hearing, ini semua saya kontraskan ya, karena harus ada sensitivitas. Kita itu biasanya hearing, ya, tapi kurang listening. Bahasa Indonesia sendiri tidak mempunyai pembedaan. Nah, jadi kita kurang sensitif. Ada yang disebut hearing, mendengar, ada yang disebut listening. Listening sampai diartikan mendengarkan ya, ditambahkan ya. Yang satu mendengar, yang satu mendengarkan ya. Jadi ini supaya kita bisa mendengarkan, listening, masuk ke bukan hanya ke kuping, tapi masuk ke hati, masuk ke otaknya. Knowing dan understanding ya. Nah, begitu pula. Jadi tahu dengan paham itu beda. Tuhan pun ya minta ya kita bukan hanya sekedar tahu, tapi memahami isi hati Tuhan. Itu loh ya. Expectation versus hope ini yang saya bilang tadi itu ya. Itu ada 2 hal yang berbeda. Satu expectation ya, dalam bahasa Indonesia ya makanya kita ini ya jadi kurang peka. Sama artinya, expectation, hope ya harap. Tetapi untuk kita, kita bilang kalau hope itu penuh harapan, penuh pengharapan. Ya expectation itu ya mengharap-harap, ngarep-ngarep ya dengan sedikit-sedikit tuntan yang tidak kelihatan ya. Padahal kalau harapannya tidak diberikan, tidak kesampaian, dia menghakimi, lah kok begitu ya. Sampai menghakimi Tuhan, saudara. Sering saudara menghadapi begitu, kok Tuhan begitu sih? Aku kan sudah berdoa begini, begitu. Sudah puasa ya, kok tidak ini juntrung gitu loh. Ya, jadi menuntut menyalahi gerutu ya, itu berbahaya sekali untuk rumah tangga. Bedakan itu dengan sensitif ya. Begitu pula untuk praise. Kita thank you, thank you, thank you begitu ya. Hanya di bibir ya, hanya basa-basi. Tapi tatkala kita berterima kasih kepada pasangan kita, terima kasih dengan kasih ya. Perkataan Indonesia ini bagus, terima kasih ya. Itu di dunia nggak ada yang istilahnya begitu bagus. Terima kasih. Itu double meaning loh. Terima kasih ya. Saya terima kasihmu, saya kembalikan kasihmu. Waduh, indah sekali. Tapi lalu menjadi hanya apa namanya itu basa-basi ya. Nah, itu jangan ya. Tatkala kita merasa bersyukur kepada Tuhan, tatkala kita bersyukur kepada istri kita, hal-hal yang dikerjakan untuk kita, hal-hal yang kita terima sebagai layanan yang indah, kita praise giving. Makanya Amerika ada hari Thanksgiving ya. Terima kasih kepada Tuhan, bukan hanya thank you ya. Celebrating, longering. Ya, ini istilah saya sendiri ya. Nakal-nakal ini ya. Kita dikasih Tuhan begitu banyak ya kenikmatan, berkat ya, semua kabar baik ya. Nah, kita hanya celebrating-nya itu ya begitu-begitu lewat. Kita bikin panjang, ini istilah saya, nggak ada bahasa Inggrisnya barangkali. Longering, make it longer. Bikin panjang. Celebration ya itu ya, bikin panjang, entah itu kabar baik, entah itu apa itu sukses, entah itu namanya apa itu ada hadiah-hadiah ya, berkat khusus ya. Itu semuanya kita bersukacita dan melibatkan keluarga sejauh mungkin.
Praise longer, share wider. Ya, nah, saya biasa lakukan sekarang di rumah. Ya, tatkala ada apa-apa, waduh, saya baru selesaikan apa misalnya eh, reparasi ini genteng di atas ya, bocor atau bagaimana ya. Nah, lalu kita turun, wah, sudah selesai nggak bocor lagi. Wah, minum Coca-Cola atau minum teh atau apa es krim ya. Nah, ajak istri saya. Nah, kalau dulu juga ajak anak-anak. Ayo yuk celebrate ya. Rayakan papi menang ya, turun dari atapnya. Nah, atau macam-macam ya. Banyak sekali yang kita bisa celebration di rumah ya, dan sangat menyenangkan. Melibatkan banyak orang, melibatkannya lebih lama, bukan hanya selesai, selesai lalu urusan lagi ya gerutu yang lain ya. Itu sayang ya. Jadi kita berkemenangan. Kita ini unggul di dalam sukacita ilahi ya. Masukkan juga itu surprise-surprise ya, humor-humor ya. Eee, Kenapa tidak pernah ya sengaja mencari humor untuk menyenangkan pasangan. Mencari humor ya tatkala di rumah waktu makan siang atau makan malam ya, itu lalu kita cerita, sharing ya. Itu semua perjalanan journey dengan investasi-investasi yang membayar bunga ya, yang kita memberikan ya harga untuk menaikkan ya level daripada kebahagiaan keluarga kita. Next, oke. Oke, next. Nah, ini yang contohnya ekspektasi dengan harapan ya. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for expecting too much. Ini beda dengan hope. Ya, hope itu penuh pengharapan, ekspektasi itu sangat ngarep-ngarep ya. Lakukan selalu hope dan jangan ekspektasi ya. Jangan ngarep karena ngarep-ngarep ya bisa mengecewakan. Tapi pengharapan memberi surprise, indah dalam keheranan. Waduh, puji Tuhan. Ya, God ya, Tuhan kita ya, senang sekali ya kalau kita beretitude ya, bersikap begitu ya. Tidak gerutu-gerutu ya, itu makanya apa itu Bani Israel itu 40 tahun itu. Dia blame Tuhan, blame Musa, blame semua ya. Merindukan satu ilusi kembali kepada Mesir ya. Itu blaming-blaming yang mencelakakan. Ya. Kita hope ya. Hope itu seperti apa yang persisnya? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, tatkala dibilang bahwa dia itu harus menyembah itu dewanya apa Nebukadnezar ya, itu dia bilang ya kami tidak akan menyembah. Kami percaya. Kami percaya itu kami hope ya. Kami hope bahwa Tuhan itu akan melepaskan kami. Tapi andai kata pun tidak ya. Itu bukan ekspektasi, itu hope. Andai kata pun tidak, kami tidak akan ya menyembah Tuhanmu, Tuhan Raja. Kami tetap menyembah Tuhan kami yang hidup. Wah, indah sekali. Tuhan memberkati ya. Jadi ini ekspektasi dan harapan yang tidak ada bedanya di apa bahasa Indonesia itu namanya kita tukar kaidah dalam hati kita, dalam persepsi kita, dalam pikiran kita sekarang kita tukar kaidah. Jangan ekspektasi ya, dengan tunggu ngarep lalu menggerutu-gerutu tatkala tidak ada harapannya yang kesampaian. Ya. Dengan demikian kita sangat-sangat bersukacita di dalam keluarga Kristen yang memberkati. Oke, akhirnya apa? Next. Ya. Nah, ini sebagai hampir hampir akhir ya. Kedua dari terakhir. Persekutuan kita bukan urusan dua pihak. Selalu ada pihak ketiga. Nah, itu dinamakan ya roh pemersatu. Ini kan dunia hanya melihat cincin dua yang berkaitan ya. Itu pun berkaitan. Kalau free love itu tidak berkaitan, lepas-lepas ya, jejer ya. Nah, ini masih berkaitan. Tapi berkaitan ini bukan hanya dua orang. Dalam Kristianitas ya, itu berkaitan, itu ada pihak ketiga, ada roh pemersatu. Sebenarnya kalau mau dibilang, dalam setiap persekutuan ada rohnya. Manusia menyadarinya itu dari mana? Dari ya istilah-istilah yang mereka bilang. Ada peletnya, ada tali kasihnya mereka sebut, atau ahli-ahli teolog bilang apa itu, bukan ahli ilmuwan ya maksud saya,
oh ada chemistry-nya, dia bilang. Istilahnya itu chemistry. Karena mereka tahu bahwa itu ada hadir ya, tetapi tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana itu dia punya apa perannya ya. Tapi dia menyatukan. Nah, kita lihat ini misalnya anak bangsa, bapak bangsa ya. Nah, kenapa ada Indonesia? Karena ada anak bangsa yang dipimpin oleh anak bangsa yang dipimpin oleh bapak bangsa. Bapak bangsa dengan anak bangsa itu menyatu. Disatukan oleh apa? Disatukan oleh roh pemersatu, yaitu semangat kebangsaan. Nah, semangat ya. Jadi istilahnya macam-macam tetapi dia ada kekuatan tertentu yang kita tahu itu adalah Roh Kudus. Karena kita dalam diri setiap anak manusia itu adalah bait Tuhan. Bait Roh Kudus ya. Nah, itu yang memberikan ya persatuan yang kokoh dan memberikan kekuatan yang berkemenangan. Kenapa berkemenangan dan tidak ada di ikatan-ikatan agama yang lain? Ini sungguh memberi kita kekuatan. Ada 3 kekuatan. Kekuatan pertama yaitu bahwa ini pemersatuan ini dalam bentuk perkawinan itu mempunyai kekuatan dan wujudnya berupa kebenaran. Kita menikah secara benar dan di hadapan kita membuka diri ya sebagai satu daging. Tidak ada rahasia. Bersatu sampai kepada semua-semuanya. Ya, secara tadi kita bilang secara legal, secara sosial, secara ekonomi, secara spiritual, secara fisikal itu semuanya itu menyatu. Tidak ada rahasia. Semuanya itu kita telanjang rohani. Nah, jadi itu kebenaran kita ya, karena tidak ada rahasia ya. Kalau ada apa-apa ya kita bertobat. Nah, bertobat ini merupakan kekuatan kedua ya. Kasih karunia dari Tuhan untuk menerima pertobatan kita dan kita memaafkan juga dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang mana kita juga ya mengampuni pasangan kita dan pasangan kita mengampuni kita. Ini kasih karunia di dalam perkawinan pernikahan Kristiani. Kekuatan yang kedua. Kekuatan yang ketiga apa? Janji-janji Tuhan terhadap perkawinan. Ya. Janji Tuhan bukan main ya, sehingga apa itu banyak sekali ayatnya. Ya, coba yang terakhir, slide yang terakhir, coba next. Nah, kita tidak ada waktu lagi ya. Saya coba next. Next. Ada. Jadi Tuhan memerintahkan ya. Nah, Tuhan memerintahkan dan menguatkan. Dia tidak hanya merintah-perintah lalu meninggalkan kita begitu saja. Tuhan memerintah kita ya untuk distancing immoral sex. Ya, itu ayat-ayatnya itu bisa dibaca, boleh dicatat ya. Memerintahkan kita untuk menjauhi ya itu percabulan ya, immoral sex ya. Dan dengan pertolongan Tuhan kita kuat berdiri di atas percobaan. Tadi itu ada Roh Kudus yang tidak dipunyai sama ikatan perkawinan model yang lain, apalagi free love, free marriage ya. Bukan marriage itu love ya. Mazmur 51:12, 1 Korintus, terutama 1 Korintus 10:13 itu ya. Mazmur lagi ya 119 ya. Nah, ini semuanya memberikan kita jaminan bukan hanya untuk bertahan menghadapi gelombang dan pelandaan daripada free love, free sex itu free segala macam itu ya. Tetapi kita berkemenangan di dalam kemuliaan dan keagungan yang Tuhan jaminkan kepada kita. Amin. Silakan kembali kepada ini. Kita doa ya. Bapa kami surgawi, hamba-Mu telah menyelesaikan satu diskusi yang sebenarnya panjang 2 atau 3 hari, tapi dikompres dalam cara yang masih bisa ditangkap dengan indah. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan pencerahan lanjutan, rema lanjutan untuk kami hayati dan untuk kami renungkan dan menjadikan ini sanggup menjadi perbekalan untuk kami mengagumi di dalam bahtera atau dalam biduk perkawinan kami, Tuhan.
Terima kasih. Perkawinan adalah berasal daripadamu. Itu adalah desain untuk satu institusi yang terkecil secara ilahiyah dan engkau yang memberkati dengan cinta kasih-Mu yang melimpah, karunia kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami menerimanya dengan sukacita dan salam sejahtera untuk kami teruskan kepada yang lain. Memberkati, diberkati untuk memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kita ke sesi tanya jawab ya. Karena keterbatasan waktu, kita akan batasin pertanyaannya 2 atau 3 saja. Sejauh ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, kami akan tampilkan ya. Kami ada chat juga di chat Zoom ini, bahwa jika ada yang bertanya, silakan bertanya melalui mentimeter.com ya. Di mana yang bertanya kami tidak akan tahu siapa yang bertanya. Ya mungkin karena topiknya seks dan keintiman, mungkin ada yang malu. Oke, saya langsung tampilkan saja pertanyaannya. Oke. Ya. Apakah sudah kelihatan? Apakah pertanyaannya sudah terlihat? Sudah ya? Oke, ya. Sudah. Sudah. Ya, Pak Tor, ini ada pertanyaan. Pak, apakah baik bagi anak Tuhan Ya. yang menikmati seks dengan bermacam gaya, seperti doggy style dan sebagainya? Ini mungkin pertanyaan yang lebih praktis ya, tapi bagaimana anak Tuhan menyikapinya? Mungkin bukankah apakah baik ya, tapi apakah benar ya? Karena baik belum tentu benar ya biasanya. Itu Pak. Mohon Ya, dijawab Pak. itu sebenarnya patokan yang pertama, kita melihat secara substansinya ya, bukan gaya-gayanya ya. Substansinya adalah ini bersifat kedagingan yang sesungguhnya mungkin tidak diperlukan, tetapi dianggap perlu. Tadi kan saya kasih contoh ya, itu 5 menit ya seorang gadis bersama dengan saya bicara, saya sudah akan tahu bahwa dia adalah bakal cocok untuk saya atau tidak. Nah, dia benar. Dia bukan tidak benar, tapi benar secara pikirannya sendiri. Ya. Padahal ya itu substansinya tidak benar. Ini substansinya ya kita lihat tidak benar, tetapi dianggap benar dan menjadi ya tren, menjadi apa itu kebenaran ya. Kenapa kita bilang tidak benar? Karena memang ya itu di Alkitab juga bilang ya itu kita bersama dengan binatang ya, kita kemudian melakukannya secara bukan pria dengan wanita ya, itu ada patokan-patokan umum ya yang memang memberikan kejelasan bahwa secara alamiah ya itu harusnya seks itu ya itu berjalan secara alamiah. Bahwa ada gaya-gaya yang bagaimana-bagaimana ya itu selama ya itu tidak melanggar ya itu substansi daripada yang seharusnya, ya seharusnya itu adalah memang yang normal yang kita sebut itu. Cuma perkataan normal sekarang ini ya mendapatkan tantangan dari dunia. Dia bertanya balik apa yang normal, ya kan? Nah, kita ya kalau dalam hal saya bilang yang kedua, dalam hal kita ini bingung ya, kita itu lebih baik mencari yang kira-kira ya Tuhan senang hatinya. Ini kan pertanyaannya sama dengan misalnya bertanya, apakah masturbasi itu boleh atau enggak? Ya kan? Di Alkitab itu ya samar-samar ya diceritakan sepertinya boleh, seperti tidak ya. Kenapa boleh? Karena dibilang Onan itu di kitab Kejadian itu membuang dia punya air mani itu ya, bukan ya karena onani, bukan karena onani. Tetapi karena tidak mau ya mengikuti ya perintah untuk menjadikan itu ya keturunan bagi istri saudaranya ya. Jadi ini dalam hal yang memang kita tidak terlalu jelas dijelaskan oleh ini. Lebih baik kita mengambil satu sikapnya ayat-ayat yang lain.
yang tidak memberikan ya gratifikasi atau reward kepada perlakuan-perlakuan demikian ya. Misalnya Tuhan mengatakan apabila engkau melihat seorang perempuan dan mengingininya secara nafsu, lust ya bahasa Indonesia cuma mengingini, itu lust ya. Itu zina ya. Nah, itu bagaimana dengan masturbasi. Nah, ini saya pikir ya juga begitu, tetapi memang ya itu sering kita lalu melakukan justifikasi. Nah, ini kan tidak merugikan siapa-siapa, begitu kan? Nah, tetapi saya mau tambahkan lagi ya, itu seksualitas ya, itu sering dianggap ya sebagai satu bentuk tindakan fisik ya, untuk menyenangkan diri ya, dan termasuk katakanlah pasangan kita. Sesungguhnya ya seks ya, itu bukan tindakan fisik, tetapi itu meliputi semua tindakan fisik, tindakan rohani, tindakan moral, tindakan etis ya, segala macam. Ya. Jadi sesungguhnya kita bisa menikmati ya itu seksualitas dalam identitasnya yang lebih tradisional, yang lebih normal ya daripada yang kita go to tidak normal. Saya punya pendapat begitu ya. Nah, saya misalnya ya wah itu masturbasi. Orang kan bilang itu tidak bisa ditiadakan. Nah, ada joke ya, barangkali pernah dengar ya, ada joke ya yang bilang 98% ya seluruh manusia itu ya, itu melakukan masturbasi. Dan 2% yang mengatakan tidak adalah pembohong. Nah, itu joke-nya. Tapi sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya ya 70% ya laki-laki yang melakukan itu, 40-an% perempuan melakukan itu. Nah, kalau demikian ya, itu kan saya dengan kekuatan Tuhan, yang saya minta pertolongan Tuhan, saya bisa melakukan. Ya. Walaupun saya melakukan itu sepertinya tidak merugikan siapa-siapa. Tetapi di dalam hati saya telah tertanam ya itu memalukan. Itu sangat shameful. Itu sangat berdosa, itu sangat tidak layak ya. Saya harus cari sembunyi-sembunyi ya, segala macam yang begitu. Nah, saya tidak mau dikuasai sama perasaan-perasaan yang menuntut saya ya dari hati terkecil. Ya, dan saya berhasil. Puji Tuhan. Ya, next. Semoga menjawab ya buat yang bertanya tadi. Oke, pertanyaan kedua. Apakah orang Kristen boleh bercerai bila salah satunya berzina? Mohon penjelasan dari Matius 19 ayat 9. Ini sama juga ya, sama juga. Jadi memang ada sedikit bagaimana ya seperti ada dua kubu ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh kan. Matius 19 itu ada exception-nya ya. Kemudian ada juga Matius 5 atau apa ya, itu jadi ada. Tapi itu cuma 2 atau 3 ayat, tapi ayat-ayat yang lain tidak memberikan ya ruang untuk exception. Ya, dikatakan ya jangan bercerai. Ya, memang bercerai itu merupakan kebencian Tuhan. Ya. Jadi ini nanti orang bilang itu bagaimana kasus Ahok apa segala macam. Saya nggak mau membicarakan secara bagaimana ya, tapi saya kembali kepada rumusan yang ortodoks, yaitu tatkala ini kelihatannya tidak terlalu black and white untuk saya ya saya mengambil ya sisi yang paling murni, yaitu tidak bercerai ya. Sebab Tuhan juga ya menginstruksikan kepada kita apa? Beri pengampunan. 70 kali 7. Bercerai karena apa? Tidak mau mengampuni. Ya, kita nggak tahan. Nah, di situ kuncinya. Apa benar kita tidak tahan atau kita belum berusaha dengan mengandalkan kekuatan Tuhan? Apakah benar? Ya, begitu banyak ayat ya yang membenci perceraian, yang melaknati perceraian ya. Apa itu, dan
mengharapkan ya supaya kita itu ya tinggal murni di dalam persekutuan yang kudus. Nah, jadi kita jangan ambil yang ini yang Tuhan sendiri mengatakan, sejak semula tidak begitu, tapi karena ketegaranmu lah maka Musa ya memberikan ya itu dispensasi ya. Nah, jadi ya itu ya sangat-sangat khusus yang saya kira itu kita jangan ambil yang sangat khusus begitu, sementara ayat-ayat yang lain begitu banyak kita, eee, buang. Karena apa? Karena kedagingan kita dan kemauan kita ya, ya. Saya lebih mau ya kalau saya di dalam, pencobaan begitu, saya minta Tuhan lepaskan aku dari pencobaan itu. Beri aku kekuatan. Tolong aku ya. Aku percaya Kau. Tapi sekarang aku belum percaya. Sama seperti itu tuh. Apa itu? Satu orang tua itu yang anaknya disembuhkan sama Yesus. Aku percaya Tuhan. Ampuni aku yang kurang percaya. Itu ada paradoks. Aku percaya tapi ampuni aku yang kurang percaya. Inilah yang menjadi basisnya. Kita syukur minta Tuhan ampuni dan memberikan kekuatannya. Sudah dilakukan dengan segala-galanya. Bertahun-tahun kalau perlu. Ya. Jangan hanya itu, ya saya sudah lakukan kok. Sudah setahun kok. Sudah dua tahun kok. Yesus bilang 70 kali 7 selamanya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ton untuk jawabannya. Memang sih pertanyaan nomor 2 ini memang sepertinya pertanyaan semua orang Kristen sejak kejadian Pak Ahok ya. Jadi bertanya-tanya, karena memang kalau pasangan berzina pasti ada rasa jijik, ada rasa sudah tidak mau lagi, dan pengen cepat-cepat cerai mungkin ya. Ya, terima kasih ya Pak Ton untuk penjelasannya untuk pertanyaan kedua. Oke, apakah ada pertanyaan lain lagi? Kita tampung satu lagi, kalau ada bisa langsung saja. Apakah ada? Ya, ya ada masuk satu lagi sepertinya ya. Oke. Ya, istri atau suami saya ingin selamanya bersama, namun di dunia ini kami tahu bahwa hal itu jarang terjadi. Nasihat terbaik apa yang dapat diberikan pasangan yang lebih tua untuk diberikan kepada kami? Duh, ini maksudnya apa ini? Iya, saya Ya. juga coba mencerna ya. Istri atau suami saya ingin selamanya bersama, namun di dunia ini kami tahu bahwa hal itu jarang terjadi. Nasihat terbaik apa yang dapat diberikan pasangan yang lebih tua? Ya, tidak jelas, tetapi kalau memang maksudnya bahwa bisa diperjelas gitu? Ya, saya kurang tahu juga ini maksud yang bertanya seperti apa, tapi mungkin Ya terbaik apa yang dapat diberikan pasangan yang lebih. Kan ini sudah bersuami istri ya. Kemudian masih mengharapkan ya diberi pasangan yang lebih tua, itu yang saya tidak mengerti. mungkin maksudnya pasangan ini berharap selamanya akan bersama, maksudnya sampai maut pun tidak boleh memisahkan, tapi maksudnya mungkin tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka itu akan terpisah karena maut gitu. Jadi bagaimana pasangan yang lebih tua seperti Pak Tor dan Bu Tor memberikan nasihat tentang hal ini? Oh, kepada pasangan yang muda. Ya. Untuk selamanya bersama. Itu kan tadi ya di dalam kita punya session ini ya, sungguh-sungguh kita itu sudah diberikan kekuatan. Kalau kita mengandalkan sumber kekuatan itu. Tatkala kita mengandalkan sumber kekuatan dari diri kita, itulah jadinya kegagalan menghadapi krisis yang lebih besar. Tetapi segala sesuatu ya dapat kutanggung di dalam ya Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, belum lagi ya itu Tuhan juga memberikan jaminan yang tadi tidak kita bacakan lebih lanjut, tapi ini bisa saya baca ya. Ini
Nah, ini ya. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia sebab Tuhan setia. Dan karena itu dia akan membiarkan kamu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kekuatan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Andalkan betul-betul dengan iman dan percaya kepada Tuhan karena ini adalah institusi ilahi yang Tuhan berikan kepada kita dalam pernikahan. Cinta itu harus datang ya dasar dari sumbernya, bukan dari cinta-cinta dunia ya yang memberikan, kenikmatan, kedagingan ya. Itu juga kita akan menikmati setelah kita menerima cinta yang Tuhan berikan. Saya dengan istri saya ya begitu tua ya kita menikmati ya itu dalam segala hal ya. Ya spiritual, iya fisikal, iya apa etikal, iya legal, iya semua kita nikmati. Puji Tuhan. Jadi betul-betul andalkan Tuhan, jangan kita cengeng sebentar-sebentar gimana ya, tapi belum mengandalkan Tuhan dengan sepenuh-penuhnya andalah. Tuhan memberikan janji yang tidak pernah akan diingkari. Tuhan ngapain dia, apa itu, eee menjanjikan sesuatu untuk diingkari oleh dia. Tuhan tidak pernah mengingkari janji, tetapi semuanya datang daripada keberdosaan dan ketidaksungguhan kita. Ya, minta pengampunan minta pengampunan. Ya, kita banyak cerita kesaksian ya, tapi tidak ada ruang di sini sekarang ini ya. Terima kasih. Ya, sudah 3 pertanyaan, sepertinya kita dibatasi oleh waktu ya. Baik, saya serahkan kembali ke Ibu Laura. Oke, terima kasih Bu Susi. Terima kasih Pak Tor yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga membuka sesi diskusi kepada kita. Kiranya setiap pertanyaan dari Bapak Ibu bisa terjawab dengan jelas dan jika masih memiliki pertanyaan yang atau ingin konseling mungkin bisa ke Pak Tor ya Pak ya. Silakan ya, tetapi konseling sama Tuhan dulu ya. Oh iya, betul-betul. Ya, biarlah Tuhan yang menjadi sandaran kita yang utama dan selalu bersandar dan bergantung pada Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, kita pada saat ini juga akan mendengarkan satu kesaksian pujian dari Pak Sutri ya, Pak Sutri kita, yaitu saudara Dani dan Ence. Nah, ini juga pasangan yang sebetulnya sudah lama ya hubungannya, bahkan sebelum pernikahan juga pacarannya pun udah lama dengar-dengar. Ya, silakan untuk Dani dan Ence. Ya, selamat malam Bapak Ibu Pak Sutri, rekan sekalian, selamat malam. Terima kasih firman Tuhan hari ini sangat memberkati kami sebagai pasangan suami istri. Kedengaran nggak ya? Kedengaran, tapi kayaknya videonya udah nyala belum ya Dan ya? Udah. Oh sudah ya, sebentar. Udah ya. Oke. Masih nggak kelihatan videonya? Oh ya sudah. Udah ya. Oke, jadi kami akan menyanyi ya hari ini ya. Jadi baru diminta tadi siang. Semoga bisa memberkati. Ada waktu di hidupku percobaan berat datang,
Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. pada waktunya. Terima kasih Puji Terima Tuhan. kasih. Tadi dan Ence yang sudah menyampaikan pujian kepada Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua menantikan waktu Tuhan yang indah pada waktunya. Khususnya mungkin bagi setiap kita yang mungkin sedang dalam pergumulan, sedang dalam permasalahan, kiranya setia menantikan waktu Tuhan yang indah pada waktunya. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita dan menutup dalam doa, kita akan ada sesi foto bersama. Silakan kepada saudara-saudari sekalian untuk membuka videonya supaya kita bisa melihat wajah-wajah saudara-saudari sekalian. Ya. Siapa? Vindi dan Ula? Mana nih Vindi dan Ula nih? Ada Cilani belum nih. Cilani, lalu siapa ya lagi ya? Oh, ini mungkin Bu Feni Yowan, Pak Ted Gianto, Pak Yuke. Oh, Pak Yuke tadi lagi di mobil ya. Bu Wani, Kristina Siman Juntak ya, Bu Giarsi, GSJA, Pak Toto Makoto, Pak Fui Hyong, Bu Yuna ini Ain ya, lalu Bu Linda dan Bu Eli. Silakan pasang senyum yang terbaik. Ya, minta tolong untuk Susi dan Welly yang mengambil foto ya. Oke. Ya, satu. Ya, sudah siap. 1, 2, 3. Satu lagi ya, Pak. Ya, karena pesertanya tadi ada 40-an
40-an partisipan ya. Bagian kita bersama pasangan. Jadi ingat banget di layarnya. Jadi harus ambil foto 2 kali. Oke, sekali lagi. 1, 2, ya, 3. Cret. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih Pak kasih. Tor, Bu Tor. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Torsina. Minta Terima Bu kasih. Sewarisman ya untuk menutup dalam doa. Ya, Tuhan berkati. Kita belum berdoa. Minta kesediaan Pendeta Warisman untuk menutup dalam doa. Ya, baik. Mari kita akhiri persekutuan kita malam hari ini. Mari kita kembali berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur Bapa atas segala kasih setiamu. Tuhan sudah memimpin persekutuan Pasutri malam hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Tuhan pakai boleh menyampaikan firman-Mu, pengajaran firman-Mu bagi kami. Tuhan berkati Pak Torsina bersama istri, terlebih di masa tua mereka, Tuhan yang memelihara, menjaga, dan terus pakai pelayanan Pak Torsina. Kami juga mohon kasih karunia Tuhan bagi kami semua Tuhan, kiranya Engkau juga yang terus memimpin keluarga kami, kehidupan pasangan suami istri, agar kami boleh hidup semakin mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengasihi pasangan seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dalam pertemuan virtual ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang selalu mengasihi dan selalu memberkati kami. Saudara, pulanglah dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan memimpin dan memelihara engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, Pak makasih Pendeta. Pak Tor, Ibu, makasih banyak. Terima kasih, Tuhan terkasih semua. Ya. Mari, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Torsina. Tuhan berkati. Semuanya Pak Tor. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Sukses ya. Terus ya, Pak Sigepes. Baik. Terima kasih. Sukses semuanya dan sudah Ya. Izinlah ya. Kalau Pak Fendi dari gereja udah hilang ya orangnya ya. Udah hilang. Kalau Tadi ada Pak Hendy dan Bu Yanti tadi ya. Pak Hendi dan Bu Yanti. Kohon ya, iya masih ada sih, ada ikut. Kita ikut ya. Oh. Ada ya, ada ikut ya. Luar biasa. Luar biasa. Halo Pak Hengki, Bu Feni, Pak Fuhyong, salam kenal. Salam kenal Pak Hengki. Dari gereja mana Pak? Saya dari gereja Shalom Injili Salatiga. Oh, Salatiga. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih Pak sudah bergabung. Selamat malam. Dah. Dah. Nah. Xiaomi mana fotonya, Cek? Ada juga, Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan GP Kris. Join lagi ya, Pak. Iya, Pak. Beraninya nggak keluarin foto ngomongnya. Aku takut tantenya minta foto nanti. Tantenya mau kirimin fotonya. Kalau dia bilang, Long Some kok nggak ada bukanya, gimana dong? Pak Ivan, ayo komentarin Bu Syamai, Pak Ivan. Tadi udah di grup sebelah soalnya.
Yang nanya aneh-aneh tadi Bu Xiaomi. Kan? Kalau yang aneh-aneh. Yang mana? Yang dogi-dogi itu. Gaya foto. Yang dogi. Dogi ya. Kenapa pertanyaannya kayak begitu? Ya ampun. Kamu kalau ditanya dia. Itu Pak Ipan loh yang nanya loh. Ipan ya. Boleh. Kalau Bu Xiaomi bukan dogi, tapi yang style yang lain kali dia mau nanya. Oh, mau dilanjut dibahas lagi nih. Belum pernah. Emangnya ada yang pernah dogi-dogi nih? Aku kayak mau tahu aja. Kayak Ipan segala kan cara segala apa gaya dicoba, makanya berhasil. Bu Xiaomi, bukan Pak Ivan, jangan-jangan Pak Ketua. Oh gitu. Gak jadi diem-diem dia nggak ngomong tuh. Jangan-jangan lu yang nanya ya Wel ya? Well. Kita posisinya aman-aman aja, Dek. Posisinya aman-aman. Welly ada 2 ya. Ya. Oh iya ada 2 nih. Welly ada 2, biar banyak katanya. Mana kangen nih? Xiaomi mana mukanya kangen? Ah enggak lah. Tadi kan udah makan pempek. Lu kangen lu lihat foto aja. Tadi kan ada foto. Mana? Lu sambil makan pempek ya? Yang nyanyi tadi bagus loh. Sambil makan ciuca. Nyanyi lagi Iya, ya. bagus loh. Nyanyi ya, Aling ya. Gua sampai sengaja buka speaker, gua tepukin tangan lo, kedengeran kan? Tuh, kan lu. Ada orang luar ternyata ya, masih ada orang luar ya, 2 orang. Iya. Masih ada lo. Ya, Xiaomi terbuka. Kita kebablasan nih kita. Masih ada orang luar tuh. Maksud saya pendeta lagi kan di situ. Maksudnya kebablasan. Gara-gara Xiaomi nih. Aduh, Xiaomi. Bukan gua lo. Ini siapa nih? Halo Feni. Tuh ada yang baru lo nggak disapa. Feni Yoman. Dari Batu Raja loh, itu jauh loh. Batu Raja. Kali yang Fui Hyong ini ada di Jakarta ya. Bisa bergabung loh dengan ibadah kita. Saya panggil Ci atau guys, semuanya izin live ya. Ya, bye-bye. Sehat semuanya, sehat ya. Ya, sehat ya. Kok cepat banget Pak Samuel? Masih ngajar online soalnya ini. Mau apa ini Pak Samuel ini? Kok cepat banget nih? Ngajar online. Masih ngajar. Ngajar apa? Habis dengar Pak Sutri maunya cepat nih. Ngajar. Karena kan hujan, jadi dingin. Memang kita harus mempraktekkan firman Tuhan kan? Mengaplikasikannya ya. Sambung terus, sambung. Wah, lanjut Pak Samuel, lanjut. By the way, ada yang keberatan dogi loh. by the way si Robert udah permanen di Bangka ya berarti ya. Oh iya, sudah permanen. Udah ya. Sudah buka usaha di sana. Udah permanen ya. Tapi kan tapi tetap di-invite di Pak Sutri kan untuk join juga kan. Iya, tadi ada sih. Iya. Yantinya. Ada. Ya, Yantinya. Tadi juga ada japri ke dia kalau sempat ikut. Oh, oke. Tapi kontak. Oh, sinetron gua habis tuh. Sinetron. Oh. Sinetron. Ikatan cinta gua habis tuh. Ini kayaknya habis Covid tambah seger ya. Iya. Bu Feni. Tambah segar Bu Feni. Siapa? Saya. Iya. Oh iya, sering Xiaomi. Ini siapa ini? Jangan takut lagi sama si Covid ya. Udah pernah ngalamin jadi nggak takut lagi ya. Oh enggak kan, antibodinya bisa hilang. Si Feni dia masih takut gimana nggak seger tuh. Xiaomi sering kirimin saya makanan gitu semua. Baik banget dia. Bisa sih? Bu Xiaomi mah di mana-mana. Abis itu nagih tapi. Dia lahir batin dia. Mama, ibu-ibu. Ada ini enggak masalah dogi-dogi itu?
Ya elah semua. Biar papa itu, biar papa tahu loh tuh. Ini yang nanya Semu, Susi apa Cici Ome ya? Masih bingung. Balon. Pen, semua. Pak Ipan udah pergi, jangan deh. Ini hanya Pak Dani. Ini Pak Dani temannya Musa. Sudah say goodbye aja. Udah makin ngaco, udah. Praktek semua. Dani. Jangan live dulu, Dan. Nggak seru. Udah praktek sono, praktek. Ya elah. Awas, Xiaomi kayak kucing, nanti anaknya jadi dua. Ada kayak kucing, oi. Ya, bye-bye. Bye. Bu Feni, sudah kelihatan jenis kelamin belum Bu Feni? Kemarin sih kayaknya cewek, cuman katanya tengkurap, jadi belum bisa dipastiin banget. Oh, Apa aja lah. apa saja lah. Sehat. Iya. Gue doain cewek ya, biar satu lagi. Kenapa? Gue doain cewek. Apa sih nggak kedengeran? Gue doain cewek. Ntar lu nambah satu lagi, jadi 3. Jadi Muksa ada teman. Bisa diatur. Kalau enggak Muksa nggak ada teman. Bu Feni, maksudnya Bu Xiaomi saya perjelas. Kenapa Ibu Xiaomi doain Ibu Feni punya anak cewek 2? Karena dia punya cowok 2 tuh. Jadi dia mau Itu berbesan emang tuh. ngajak besan, cuman saya nggak mau lah. Iya, gue harap lu cewek deh. Jadi ntar dulu ada satu lagi 3. Jadi nggak kalah lah sama Semu. 3. Nah, jadi pas lah. Ya. Boleh juga tuh Bu Feni kalau berbesan dengan Bu Xiaomi pas tuh. Torut dia. Bisa ribut terus sama Pak Ipannya tuh. Wow. Sudah ya. Oke lah. Dadah ya, dadah. Bye ya. Bye. Oke. Ya. Bye. Sampai ketemu bulan depan. Musik, Bang. Dadah, Lam. Thank you.